Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaramu? Bismillah. Mana semangatmu? Allahu Akbar. Darul Hikam, berfikir, berzikir bersama Asyap Jos. Kenapa backgroundnya Bunda cari yang seperti ini? Ini gunanya untuk pengobat rindu kita dengan sekolah, di mana setiap jam 6 pagi Bunda Iis berdiri di pojok sini menunggu kalian tersenyum datang, menunggu kalian yang semangat mencari ilmu datang ke dalam sekolah Darul Hikam. Semoga dengan background seperti ini semua rasa rindu kita terobati dan semua segera bisa berkumpul dan bersekolah bersama Bunda Iis di sekolah. Oke, anak-anakku sekalian kelas 3. Sebelum kita mulai pelajaran, mari mohon kepada Allah agar dibersihkan hati, pikiran, ucapan kita sehingga mudah menerima ilmu dan hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Oke, anak-anak cantik, anak-anak bagus, anak-anak solihah, soleh-solihahnya Bunda Iis. Hari ini pendidikan agama Islam, karena bab 3 telah habis, maka kita masuk pada tema 4, hidup tenang dan berperilaku terpuji. Sebelumnya Bunda menyampaikan selamat bagi semua yang mendapatkan nilai ulangan hariannya PAI bab 3 dalam nilai mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Semuanya semangat lagi biar sama-sama bisa mendapatkan nilai terbaik. Oke, apa saja Bun yang akan kita pelajari di tema 4? Yang akan kita pelajari di tema 4 adalah subtema 1, tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab itu apa? Dalilnya apa? Contoh perilaku tanggung jawabnya bagaimana dan hikmahnya bagaimana? Itu yang akan kita bahas ya, anak bagus cantik di sini. Berikutnya, subtema 2-nya adalah tawadhu. Yang kita bahas pengertian tawadhu, dalil tentang tawadhu, contoh perilaku tawadhu dalam kehidupan. Hai semuanya, tepuk semangat. Hai. Kayak teman yang ada di sini. Wah, semoga kalian juga semangat seperti itu. Nah, tanggung jawab berarti bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan siap menanggung segala akibatnya. Contohnya gini, maksudnya kita bersungguh-sungguh. Misalkan kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Kita sudah bersungguh-sungguh. Nah, hasil akhirnya adalah apa? Alaihi tawakkalna. Kita berserah kepada Allah. Hasil akhirnya bagaimana? Itu adalah takdir yang diberikan oleh Allah. Yang penting kita sudah bersungguh-sungguh. Itu adalah tanggung jawab. Setelah kita melakukan sesuatu, kita harus bisa menerima konsekuensi atau akibatnya. Jika itu baik, maka kamu akan mendapatkan pahala akibatnya. Jika itu buruk, naudzubillah, dosa yang akan berlimpah di dalam diri kita. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudaththir ayat 38. Iya, memang benar. Karena suatu hari nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kita kelak di akhirat pada saat kita di yaumul mahsyar. Semuanya berkumpul dan menerima buku sesuai dengan apa yang dilakukannya. Fa in ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya, dan sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu akan kembali padanya. Itu yang benar. Bertanggung jawablah, nak. Selaku anak sekolah, berarti kita harus bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dalam belajar. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tetaplah semangat. Sebab Allah menyukai orang-orang yang semangat. Berikutnya, contoh-contoh perilaku tanggung jawab. 1. Melakukan ibadah dengan tanggung jawab. Artinya sholat. Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Tak sembahyang ini penculit. Nah, berarti dia tidak tanggung jawab, tidak bersungguh-sungguh atas apa yang dia lakukan. Apa siap dapat dosa. Nah, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Belajar ini juga nggak boleh sesuka hatinya.
sudah diorat-orat saja. Nah, itu namanya bukan tanggung jawab, tidak mau bersungguh-sungguh. Padahal siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Man jadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah memberi. Ketiga, bersikap sopan dan santun pada orang tua. Bersungguh-sungguhlah. Sebab karena hanya mereka lah ridhallahi fi ridha walidaini wa sukhtillahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya ayah bunda, ridhonya Allah terletak pada ridhonya ayah bunda. Dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan beliau. 4. Menjaga dan melestarikan lingkungan. Artinya kita bertanggung jawab terhadap lingkungan itu caranya jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengotori alam semesta, jangan membakar hutan. Itu adalah tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan, sebab lingkungan yang tidak dijaga maka akibatnya adalah jika kita membakar hutan maka tanah akan longsor, gersang, dan akan terjadi banjir. Dan apabila kita membuang sampah sembarangan maka ingatlah kebanjiran di mana-mana, jangan menyalahkan orang lain, semua ada di tangan manusia. Nah, tugasnya nak, cari gambar anak melakukan sholat yang sungguh-sungguh. 2. Cari gambar anak yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah itu tempel di buku PA tulis dan foto kirim ke Google Classroom. Oke? Kalian faham? Semoga semuanya mendapatkan berkah dan manfaat dan didapati Allah termasuk golongan hamba-hambanya yang selalu bertanggung jawab atas apa yang telah diamanahkan kepada kita. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jaga diri kalian, tetap semangat dan jangan lupa teruslah belajar dan istiqomah. Sungguh-sungguh itu arti lain adalah istiqomah. Al-istiqomah alamatul barakah. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam istiqomah, maka berkahnya akan berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.